Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian dimanapun anak-anakku berada. Wabil khusus anak-anakku kelas 3. Semoga anak-anakku berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan belajar, akan mencoba guru terangkan tentang materi pendidikan agama Islam khusus untuk kelas 3 ini. Dan materi yang pertama yaitu kita akan belajar apa? Belajar tentang keteladanan siapa? Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladanku. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladanku. Inilah yang akan kita bahas pada pelajaran yang pertama. Nah, sebelum masuk pada pelajaran, anak-anakku sekalian, apa anak-anakku sekalian tahu siapa sih Nabi Muhammad itu? Ada yang tahu Nabi Muhammad itu siapa? Nah, anak-anak sekalian, Nabi Muhammad itu adalah nabi atau rasul yang paling akhir atau penutup para nabi dan rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad ini tidak ada lagi nabi dan rasul di muka bumi ini. Jadi kalau anak-anakku sekalian ada atau mendengar nabi setelah Nabi Muhammad, ya, itu disebut juga dengan nabi palsu. Tidak boleh kita imani dan tidak boleh kita percayai. Nah, anak-anakku sekalian. Nah, Nabi Muhammad ini mempunyai sifat yang mulia, ya, yang harus kita teladani. Maka dari itu, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu sifatnya, anak-anakku sekalian, di antaranya sifat fatona. Sifat fatona itu apa? Cerdas. Fatona itu cerdas atau pintar. Kemudian tabligh itu menyampaikan. Kemudian sidik, benar atau jujur. Kemudian amanah, yaitu apa amanah? Dapat dipercaya. Nah, sekalian. Nah, anakku sekalian, pada pertemuan ini materinya akan kita bahas, yang akan kita pelajari. Yang pertama keteladanan Nabi Muhammad, yang kedua percaya diri dan mandiri. Ini diambil dari apa? Dari keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya percaya diri dan mandiri. Anak-anakku sekalian, nah kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad juga disebut dengan Sayyidul Anbiya. Artinya apa? Artinya pemimpin para nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad juga memiliki kejujuran dan kecerdasan. Nah, kejujuran dan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad harus kita contoh, harus kita teladani seperti itu. Nah, sifat mulia Nabi Muhammad juga banyak. Itu. Kemudian diantaranya apa? Sikap percaya diri. Jadi Nabi Muhammad juga mempunyai sikap percaya diri. Nah, anak-anakku juga harus apa? Harus punya sikap percaya diri. Jangan minder, jangan malu. Itu ya. Kemudian, nah, yang harus kita lakukan atau yang harus kita pelajari juga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau meninggal ketika beliau berada dalam
gitu ya. Jadi beliau dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Jadi beliau dalam keadaan yatim masih dalam kandungannya. Kemudian beliau juga pada umur 6 tahun itu ditinggal ibunya. Jadi Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW itu pada usia anak-anak sudah yatim piatu. Nah, itu anak-anakku sekalian. Nah, meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad itu selalu percaya diri, tidak minder, tidak merasa apa? Tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya. Walaupun teman-teman sebayanya itu punya atau masih punya orang tua yang lengkap, ibunya masih ada, ayahnya masih ada. Tapi Rasulullah walaupun ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, tapi beliau selalu percaya diri. Nah itu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, kemudian pada usia 8 tahun kakek Rasulullah itu meninggal dunia. Kemudian Rasulullah diasuh lagi setelah kakeknya meninggal oleh siapa? Oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya, ditinggalkan ayah, ditinggalkan ibu, ditinggalkan kakeknya. Nah, Rasulullah sejak kecil sudah memiliki sikap mandiri. Nah, anak-anak sekalian juga harus punya sikap mandiri. Mandiri itu bukan apa? Bukan mandi sendiri, tapi mandiri itu segala sesuatu usahakan dilakukan oleh sendiri. Jangan menyuruh-menyuruh orang lain, jangan menyuruh-menyuruh ibu atau ayah. Tapi kalau kita mampu, kita harus apa? Dilakukan dengan sendirinya. Nah, sejak kecil itu Rasulullah sudah mulai eh, belajar mengembala kambing. Nah, anak-anakku sekalian, Rasulullah walaupun masih kecil sudah belajar mengembala kambing. Kemudian Rasulullah juga belajar merawat unta, kemudian mengikat tali pelananya. Biasanya di unta itu ada tali pelananya, di punggungnya unta itu ada tali pelana untuk apa fungsinya? Untuk duduk orang yang menunggangi. Ya, seperti anak-anakku sekalian pernah lihat kuda itu kan dinaiki orang. Nah, orangnya itu duduk di atas punggung kuda. Nah, pasti ada pelananya itu, tempat duduknya biar enak gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang harus kita contoh. Di usia keberapa? Di usia 12 tahun itu Rasulullah sudah ikut berdagang ke Syria. Ya, sudah ikut berdagang ke Syria yang jarak tempuhnya sangat jauh. Tapi Rasulullah sudah mulai berdagang. Ya, yaitu dengan siapa? Dengan pamannya, gitu ya. Dengan pamannya. Nah, kemudian Rasulullah juga dikenal di mata penduduk Mekah itu sebagai apa? Sebagai Al-Amin. Apa Al-Amin anak-anakku sekalian? Al-Amin itu adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi setiap ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah, dari perkataan Rasulullah, tidak ada satupun perkataan yang bohong. Gitu ya. Jadi masyarakat penduduk Mekah percaya 100% kepada beliau. Makanya mereka itu mengagumi dengan kejujurannya, kemandiriannya, dan tanggung jawabnya. Nah, anak-anakku sekalian, dari kisah Rasulullah tadi kita dapat diperoleh beberapa kesimpulan keteladanan Rasulullah. Ya, di antaranya yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah insan seorang yang memiliki akhlak mulia yang harus kita contoh. Kemudian Rasulullah juga seorang yang sabar, kemudian tabah apabila diuji atau ada musibah atau punya masalah. Jadi kita harus belajar untuk bersabar dan tabah. Kemudian
Rasulullah juga mempunyai sikap pemberani. Nah, anakku sekalian juga harus punya sikap pemberani. Tapi berani dalam apa? Berani di dalam kebaikan atau kebenaran. Kemudian yang keempat, Rasulullah itu sebagai pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai contoh, kalau kalian di kelasnya sebagai pemimpin, sebagai ketua kelas, maka kalian itu harus bersikap adil terhadap teman-teman kalian. Itu ya. Itu harus adil, tidak boleh berat sebelah. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, selalu mengajak kepada jalan yang benar ya. Kemudian menyuruh untuk meninggalkan apa? Meninggalkan eh, ajaran-ajaran yang sesat, diantaranya menyembah berhala atau patung gitu ya. Itu harus ditinggalkan. Yang keenam, senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian dan niat baik dengan sesama manusia. Jadi kita harus bisa mendamaikan atau menyebarkan perdamaian supaya teman-teman kalian satu dengan yang lainnya itu apa? Bisa baik, tidak ada pertengkaran, tidak saling mengejek, tidak saling menghina. Nah, anak sekalian, yang harus kita contoh, yang harus kita teladani dari sikap Rasulullah SAW itu, yang pertama percaya diri. Kalian harus percaya diri, ya. Contoh, ibu guru atau bapak guru kalian itu menyuruh kalian menyanyi atau bercerita di depan kelas. Nah, kemudian apa yang kalian rasakan? Biasanya grogi, takut, malu, deg-degan. Tapi kalian itu harus punya sikap percaya diri. Udahlah saya percaya diri. Maka kalau sudah sikap percaya diri, kita tidak akan apa? Tidak akan ada istilah grogi, tidak takut, ya, tidak malu. Nah, itu sikap percaya diri yang harus kita apa yang harus kita teladani, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sikap mandiri. Nah, sikap mandiri. Mandiri itu adalah melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Contoh, kalau anak-anak dikasih pekerjaan rumah atau PR oleh ibu bapak gurunya, maka kalian harus kerjakan dengan sendiri. Jangan menyuruh ibu atau bapak kalian atau menyuruh teman kalian. Kalau kerjasama, belajar bersama boleh, tapi kalau menyuruh itu yang tidak boleh. Nah, kemudian eh, sikap mandiri juga harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalian mau mandi, itu harus mandi sendiri, jangan dimandikan oleh ayahnya atau ibunya. Kalian harus malu karena kalian sudah menginjak kelas 3. Tuh, kalau bisa kalian juga harus bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan anak-anakku sekalian, ya. Semoga anak-anakku sekalian di rumah bisa belajar, bisa eh, bekerja kelompok, bisa belajar kelompok, bisa belajar sendiri atau belajar mandiri. Jangan putus karena walaupun kalian tidak pergi ke sekolah, tapi kalian tetap harus belajar walaupun di rumah. Dan jangan lupa kalian juga harus apa? Harus selalu menjaga protokol kesehatan atau menjaga kesehatan supaya kita bisa terhindar dari virus corona ini. Mungkin itu yang
Pak Guru bisa sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.